Jangan cuma berteriak, di Indonesia ini aja yang dituduh bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami sempat membuat video yang judulnya adalah Kota Mekah akan amalkan amaliyah NU atau Nahdlatul Ulama Sani Uye. Di dalam beberapa komentar yang ada di sana, ternyata banyak orang yang salah paham tentang maksud kami. Mengapa kami katakan Kota Mekah akan amalkan amaliyah NU? Apa yang dimaksud amaliyah NU yang akan diamalkan di sana nanti? Kami sebenarnya sudah jelaskan secara panjang lebar di sana tentang apa maksudnya. Maksud kami adalah kita sekarang ini kan hampir memasuki bulan Ramadan, dan semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah hingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan bulan Ramadan ini belum terjadi kan? Artinya akan datang masih. Dan setelah kita memasuki bulan Ramadan, kita akan tahu bahwasanya di kota Mekah akan melaksanakan Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih sebanyak 20 rakaat atau 23 dengan sholat witirnya. Itu adalah amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Sholat Nahdlatul Ulama itu tarawihnya atau Qiyamul Ramadannya adalah 20 rakaat sesuai dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang bernama Kitab ataupun dalam kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Sangat jelas sholat tarawih Syafi'iyah itu atau Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab beliau sebanyak 20 rakaat. Hal itu berdasarkan dengan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau itu menyuruh sahabat pada saat itu untuk melaksanakan sholat tarawih atau Qiyamul Ramadan sebanyak 20 rakaat. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya sangat jelas, sudah saya paparkan, bahwa di kota Mekah pun dari dulu itu memang sholat tarawih atau Qiyamul Ramadannya sebanyak 20 rakaat. Kenapa kami bikin judul seperti itu? Agar memang para Wahabi itu sadar teman-teman, bahwa amaliyah Nahdlatul Ulama itu atau ahli sunnah wal jamaah pada umumnya itu memang memiliki dasar yang sangat kuat. Malah oleh mereka yang ada di Indonesia ini, kan sering mereka itu berteriak-teriak bid'ah, dikarenakan katanya Nabi Muhammad itu tidak pernah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, yang ada kan 11 sakwitirnya katanya. Bahkan sampai-sampai ada sutat kelompok sebelah itu yang berbohong atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Contohnya adalah Zulkarnain El-Kaburi itu yang pernah kami ajak diskusi tapi dia ngeles selalu teman-teman. Kami bongkar itu kedustaan Zulkarnain El-Maduri atau Al-Kaburi itu. Dia itu sudah berani berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, lalu kemudian dia maksa membaca kitab padahal dia memang orang gak bisa ngaji kitab. Oleh sebab itu harus dipahami kenapa kami katakan kota Mekah akan amalkan amaliyah NU. Amaliyah NU yang kami maksud adalah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan yang kami maksud akan amalkan itu karena memang bulan Ramadannya waktu kami ngonten kan belum tiba. Jadi akan terjadi masih gitu loh. Kami tidak membahas bulan Ramadan yang masa lalu itu, enggak, karena ngontennya kami kan sebelum bulan Ramadan. Dan memang kami sudah tahu bahwasanya di kota Mekah itu memang 20 rakaat dari dulu. Oleh sebab itu heran ketika ada Wahabi-Wahabi Indonesia yang ngakunya ngikuti ulama Saudi, ulama Mekah, kok malah sholat tarawihnya tidak nyampe 20 rakaat. Bahkan herannya lagi, mereka berteriak sholatnya di kota Mekah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada ini orang yang mengatakan begitu. Mereka yang berteriak Islam itu yang murni ada di kota Mekah. Kalau memang Islam murni ada di kota Mekah, ya sudah tunjukkan sholat tarawih di kota Mekah itu 20 rakaat. Anda jangan ngambil 11 kalau memang mengikuti Islam murni di kota Mekah. Ulama Arab Saudi itu berkata bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit, baik yang membaca itu keluarga mayit maupun bukan. Ini fatwa ulama Arab Saudi. Dan ulama Arab Saudi juga mengatakan wirid atau zikir dengan menggunakan tasbih bukan bid'ah, tetapi ada sutat-sutat Wahabi yang ngomong zikir itu menggunakan tasbih adalah bid'ah, bahkan menyerupai orang kafir katanya. Ini kan aneh.
Oleh sebab itu saya heran, sebenarnya Wahabi KW di Indonesia ini mengikuti ulama siapa? Mau ngomong mereka itu berteriaknya ikut ulama Arab Saudi, ternyata tidak sesuai dengan Arab Saudi. Ada lagi sutat-sutat Wahabi yang menyuruh umat ini untuk membaca kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Majmu'ul Fatawanya. Dan ternyata di sana terdapat keterangan dari Imam Ibnu Taimiyah sendiri bahwa ulama memang masih berbeda pendapat tentang pahala yang dilakukan oleh tubuh manusia. Ya contohnya pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya ngaji Al-Quran. Apakah bisa sampai kepada mayit? Itu memang masih terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi Imam Ibnu Taimiyah sendiri sangat tegas dan jelas bahwa waswawabu annal jami'a yasiru ilaihi. Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua pahala tersebut, baik pahala sholat, baik pahala puasa maupun pahala bacaan Al-Quran, akan bisa sampai kepada mayit. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah yang ada di dalam kitab beliau sendiri yang bernama Majmu'ul Fatawa dan disuruh baca oleh sutat Wahabi tersebut. Intinya bagi kami sebenarnya Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang kurang menghargai, kurang menghormati perbedaan pendapat di antara ulama. Kami katakan, kami sebagai warga ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mempersoalkan, tidak mau menyalahkan saudara-saudara kami yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sakwitirnya. Tidak menjadi masalah bagi kami. Tetapi persoalannya adalah di antara mereka ada yang selalu berteriak bahwa tidak boleh kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih lebih dari 11. Ini yang jadi persoalan. Padahal di kota Mekah itu 20 rakaat kok sholat tarawihnya. Kalau nggak percaya, ya tonton aja di televisi kalau nggak bisa naik haji. Itu sudah jelas 20 rakaat. Kami bongkar semuanya, biar kalian itu semua tahu dan sadar bahwa orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini sebenarnya minim referensi. Sudah minim referensi, tetapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap amalia-amalia saudara-saudaranya seiman dan seislam. Bahkan yang lebih parah, mereka sampai-sampai berani melakukan kedustaan atas nama para ulama. Ada yang sampai dusta atas nama Imam Syafi'i tadi tentang masalah jumlah sholat qiyamul Ramadan atau tarawih yang disenangi oleh Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i sangat tegas sholat tarawih qiyamul Ramadan. Imam Syafi'i lebih senang 20 rakaat berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita nggak boleh mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalia kami, bagi kalian amalia kalian. Mari kita saling menghormati. Jangan saling tuduh ini bid'ah, itu bid'ah, tidak sesuai dengan syariat. Apa-apaan ini kok kayak panitia surga neraka. Sadar ya, sadar saudaraku yang Wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah karena memang salafi, salah pikir. Semoga Allah memberikan kalian hidayah kembali kepada jalan ahli sunnah wal jamaah, jalannya ulama-ulama salaf ori, bukan cuma ngaku salafi padahal salah pikir. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.